Assalamualaikum Teh Titania. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di majelis kali ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita nanti akan mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Kak Aini. Saya persilahkan. Afwan Teh Ani. Oh iya, Teh Ani, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'azim. Wahai orang-orang, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka,
lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang-orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Alhamdulillah, terima kasih kepada Teh Ani yang sudah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga kita yang mendengarkan juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Allahumma amin. Tema Ya Teh, kenapa Afwan? Enggak, lanjut. Tema sharing kali ini adalah tentang merasakan jatuh cinta sejatuh-jatuhnya. Cinta ini tuh maknanya luas, bukan untuk pasangan saja, tetapi untuk orang tua, keluarga, sahabat, juga teman. Oke, untuk lebih jelasnya lagi akan disampaikan oleh pemateri kita yang sangat luar biasa, oleh Teh Titania. Saya persilahkan untuk menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Di sini aku manggilnya apa ya? Teman-teman atau kakak-kakak atau sister atau apa nih? Bebas apa aja. Terserah. Kayaknya ini apa namanya? Udah pada ini senior ya. Jadi aku manggilnya ini aja ya. Kakak-kakak gitu ya. Boleh, Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, salah kebiasaan, astagfirullah. Kakak-kakak, teman-teman apa ya? Biar lebih ikrip. Teman-teman. Bismillah teman-teman. Sebelumnya aku ingin memperkenalkan diri dulu. Mungkin di sini teman-teman udah ngelihat sekilas dari judul dan foto yang tertera di flyernya ya. Jadi namaku Titania Goi, domisiliku di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Kegiatan sehari-hari, alhamdulillah, baru saja resign dari kantor. Jadi lagi nikmat-nikmatnya di rumah, lagi nikmat-nikmatnya ngerasain PPKM di rumah dan lebih akrab sama keluarga gitu sih. Terus ini teman-teman, kalau teman-teman yang kondisinya dalam kondisi baik, dalam kondisi menutup aurat dan kondusif, boleh loh open cam, biar nanti kalau misalnya Allah siapa tahu kita ketemu di jalan, aku bisa nyapa. Boleh tuh, ayo yang aman dan kondusif yang boleh on cam. Boleh on cam. Alhamdulillah ada Kak Fatma, ada Kak Fernalia, ada Kak Ikma, Kania, Kak Sabila, Kak Vicky, Kak Yuni. Tafadol kalau mau open cam silakan banget. Supaya aku juga bisa kenal wajahnya satu-satu. Ini aku alhamdulillah. Jadi aku salah satu sosok yang beruntung karena Allah izinkan bersaudara dengan Teh Fitri di sini. Teh Fitrinya tapi lagi qadarullah nggak bisa on cam. Teh Fitri udah 2 kali ya Teh ngedenger sharing aku tentang kisah aku ini. Semoga nggak bosan ya Teh. Udah kok, tenang. Aku
aku biasanya nggak bisa on cam. Jadi biasanya kalau aku lagi sharing atau lagi ikut sharing pun aku nggak open kamera karena aku di rumahku itu masih belum bisa berhijab dan aku di rumah belum punya kamar sendiri. Jadi aku tidurnya masih sama mama sama adik aku gitu. Jadi kalau aku di kamar ya aku nggak bisa berhijab. Pokoknya di depan orang tua aku, di depan adik aku belum bisa berhijab. Tuh makanya biasanya kalau sharing aku nggak pernah open cam karena kan memang kondisinya belum bisa menutup aurat dengan baik. Tapi alhamdulillah kali ini Mbak Fitri infoin tentang sharing ini dari minggu lalu, jadi bisa dikondisikan. Gitu. Nah, bismillah. Teman-teman kalau misalnya nanti semisal tiba-tiba ada pertanyaan yang mau ditanyakan, nggak apa-apa langsung dipotong aja. Jadi biar ada dua arah gitu. Bismillah, jadi temanya hari ini merasakan jatuh cinta sejatuh-jatuhnya. Masya Allah, ini kata-kata yang aku rasakan di 2018. Tepatnya di 2018 awal dan resmi di 2018 akhir. Tapi jatuh cinta di sini itu bukan jatuh cinta antara perempuan dengan laki-laki atau jatuh cinta antara manusia ke makhluk Allah yang lainnya. Tapi ini jatuh cinta kepada suatu ajaran yang baru dalam hidup aku, jatuh cinta kepada syariat Islam, jatuh cinta kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara seakidah yang membersamai perjuangan aku. Jadi singkat cerita, aku seorang mualaf. Alhamdulillah Allah kasih hidayah di 2018 akhir. Sebenarnya hidayah itu udah aku terima dari SMP. Kenapa aku bisa bilang aku udah terima hidayah dari SMP? Jadi aku ini terlahir di keluarga Chinese Jawa. Jadi papaku Chinese murni, kakaknya orang tuanya masih kelahiran dari China langsung. Keluarga papa itu agamanya rame. Maksudnya rame di sini ada yang masih Buddha, Hindu, ada yang Katolik, ada yang Protestan, pun ada yang tidak beragama. Tapi belum ada yang Muslim dari keluarga papa. Nah, dari keluarga mama ini kelahiran Jawa, tepatnya di Blitar, Jawa Timur. Tapi mama juga keturunan Chinese, jadi mama itu Chinese Jawa. Kalau di keluarga mama itu mayoritas beragama Kristen, tapi ada yang Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Belum ada juga yang beragama Muslim. Jadi alhamdulillah Allah berikan skenario terindahnya kepada aku. Alhamdulillah jadinya aku bisa merasakan nikmat iman Islam, pertama dari keturunan papa maupun mamah dari kedua belah pihak keluarga besar gitu. Jadi aku sedari TK itu disekolahkan di sekolah penabur. Kalau teman-teman di sini tahu, penabur itu setara kayak sekolah Al-Azhar, tapi ini versi Kristennya. Kalau Al-Azhar kan Islam ya, kalau penabur itu Kristennya, Kristen Protestan. Aku sekolah dari TK sampai SD di penabur. Alhamdulillahnya pada saat itu penabur itu belum ada SMP dan SMA-nya di dekat rumahku itu. Jadinya SMP dan SMA-nya aku dipindahkan ke sekolah negeri. Di sekolah negeri itulah baru aku mengenal yang namanya wajah Islam. Karena mayoritas di sekolah negeri itu kan mayoritasnya Muslim dan wajib berhijab juga gitu. Disitulah aku akhirnya kenal yang namanya hijab, tahu yang namanya sholat gitu-gitu. Nah, sedari SMP entah kenapa aku tuh tertarik sama hijab.
Jadi aku tuh seneng banget ngelihat cewek berhijab dan aku senang nge-stylingin hijab. Jadi kayak hijabnya aku model-model gitu. Aku senang. Terus aku kan pakai seragamnya lengan pendek karena non muslim ya. Nah, tapi kalau di hari Jumat kita ada namanya seragam muslim. Jadi semuanya rata pakai seragam muslim lengan panjang, termasuk yang non sekalipun. Nah, aku pernah beberapa kali di hari Jumat itu aku nyoba pakai kerudung temen aku. Jadi temen aku yang muslim, karena aku juga hari Jumat pakai lengan panjang, jadi kan bisa ya pakai hijab. Aku minjem hijab temen aku, jadi di hari Jumat itu aku pakai hijabnya temen aku yang gak berhijab gitu. Tapi karena masih kecil di SMP, jadi kita masih belum paham tentang hukumnya. Nah, jadi dari kecil tuh aku senang yang namanya hijab. Aku nyaman pakai hijab, aku nggak ngerasa risih, nggak ngerasa ribet atau ngerasa panas ketika pakai, itu nggak sama sekali. Dan itu baru aku sadari setelah aku bermuslim bahwa itulah hidayah pertama aku gitu, karena setelah aku lihat, setelah aku temenan sama sahabat-sahabat yang muslim, banyak loh teman-teman yang ternyata sangat amat struggle, sangat amat berjuang cuman untuk berhijab doang gitu. Teman-teman yang udah muslim sedari kecil, yang memang dari lahirnya bahkan udah didukung sama kedua orang tuanya untuk berhijab, tapi mereka sulit banget buat berhijab gitu, entah ngerasa panas lah, risih, atau kayak ibu-ibu, kayak embu-embu gitu mereka ngomongnya. Jadi itu menurut aku salah satu hidayah yang aku terima, karena aku sama sekali nggak mengalami kesulitan apapun dalam berhijab. SMP, SMA masih normal, aku masih tetap gereja, dan karena mamahku ini sangat amat taat dalam Kristen, jadi memang sedari kecil aku dicemplungin di gereja, sampai pada akhirnya aku jadi aktivis gereja. Kalau di Islam itu sebutannya kayak remaja masjid gitu. Jadi kalau di gereja itu kan ada yang, kebetulan aku Kristen Protestan sebelumnya. Kalau di Kristen Protestan itu kan ibadahnya ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang ngedance, ada yang nari-nari, ada yang main piano, gitar gitu-gitu ya. Nah, aku jadi salah satu pekerjanya di situ, kayak misalnya jadi penyanyinya gitu, atau jadi penari latarnya, seperti itu. Terus aku masih baik-baik aja dengan Islam, maksudnya aku masih ya udah sekedar aku tahu Islam, aku nganterin temanku ke masjid, terus aku juga senang dengan hijab, tapi hanya sekedar itu. Pun teman-teman aku juga nggak pernah membahas lebih jauh terkait Islam dengan aku gitu. Setelah lulus SMA aku kerja. Nah, pas kerja itu di tahun 2017 aku dikenalin sama temen aku. Jadi aku punya sahabat aku ini lulusan pondok pesantren. Nah, jadi sahabat aku ini punya temen satu pondok pesantren gitu sama dia. Jadi aku dikenalin sama si temen pondok pesantrennya ini, main nongkrong kayak biasa. Ternyata si temennya ini yang lulusan anak pondok ini, dia cukup berani untuk membuka topik tentang diskusi agama sama aku. Jadi di awal itu tiba-tiba dia ngajakin diskusi agama, karena kondisinya aku aktivis gereja dan memang mamahku cukup kuat dalam pemahaman agamanya, jadi berujung debat gitu. Karena setelah ditelisik demi telisik, ya namanya kita sama-sama mengimani, kita nggak akan mau membenarkan statement keimanan yang berlawanan dengan kita gitu ya. Berakhir debat agama, terus dia sharing tentang beberapa sahabat Nabi, tentang kisah-kisah sahabat. Terus si sosok ini ngasih aku referensi ceramahnya Ustadz Yahya Waloni.
Kalau teman-teman tahu Ustadz Yahya Walone itu dulunya seorang pendeta dan sekarang alhamdulillah beliau juga mualaf dan menjadi salah satu penggiat dakwah juga dalam Islam, tapi yang tugasnya itu di pelosok-pelosok. Aku tuh lupa tepatnya di mana, antara di NTT, NTB atau di Papua, pokoknya yang di pelosok-pelosok itu. Dan Ustadz Yahya Walone ini tipe cara berdakwahnya yang berapi-api gitu. Jadi yang nada bicaranya agak tinggi, keras gitu-gitu ya. Dan Ustadz Yahya Walone cara dakwahnya itu sangat amat terbuka gitu, bisa dibilang frontal bahasanya. Waktu itu teman aku itu ngasih tunjuk salah satu ceramah Ustadz Yahya Walone yang menjabarkan tentang ketidakbenaran agama Kristen yang saat itu aku anut, tapi karena cara berdakwahnya yang berapi-api dan teriak-teriak, aku otomatis marah dan semental-mentalnya gitu. Mungkin padahal teman aku niatnya baik gitu ya, karena mantan pendeta terus sekarang jadi penggiat dakwah gitu. Tapi karena cara penyampaian yang nggak masuk ke aku malah ngerasa kayak dimaki-maki gitu, kayak agama aku dijelek-jelekin. Bukannya aku ngedengerin, aku baru denger berapa kalimat aja aku udah kesel banget gitu bawaannya sama Ustadz Yahya Walone pada saat itu. Terus temen aku dia tetap ngedeketin, terus tetap sharing-sharing tentang kisah sahabat, tentang kisah Nabi, sampai pada akhirnya dia ngasih aku referensi Ustadz Hana Ataki di YouTube. Awalnya sih aku kaget ya, kayak ini Ustadz kok suaranya kayak cewek gitu. Aku pikir cewek awalnya, karena waktu itu ngedengerinnya cuma suaranya, aku nggak lihat wajahnya. Kayak cewek gitu. Ternyata pas aku lihat videonya di YouTube, cowok brewokan ya kan, kayak wah kok cowok suaranya lembut banget gitu. Dari situlah aku mau ngedengerin, karena memang aku bisa menerima karena penyampaiannya yang lembut gitu ya. Terus tema-temanya kan tema-tema yang anak muda banget ya, kayak susah move on, atau yang tentang yang jatuh cinta, atau yang pernikahan yang kayak gitu-gitu, yang gitu kan. Jadinya aku tertarik gitu untuk ngedengerin. Kayak misalnya aku lagi galau-galaunya, terus aku cari One Minute Booster Ustadz Hanan yang temanya sesuai dengan apa yang aku mau dengar gitu. Tapi aku diem-diem. Jadi temen aku ngasih tahu tentang Ustadz Hanan nih. Aku cuman kayak, oh ya udah gitu doang, nggak terlalu yang gimana-gimana di depan dia. Tapi di balik dia, kalau aku lagi di rumah, aku diam-diam ngedengerin ceramahnya di YouTube. Aku searching sendiri, aku pakai headset supaya orang rumah nggak ada yang denger kan. Aku pakai headset, layarnya aku gelapin, mentokin banget biar nggak kelihatan juga gambarnya. Terus aku dengerin 1, 2, 3, lama-lama jadi candu. Jadi kalau aku kenapa-napa tuh bawaannya pengen ngedengerin, kayak untuk kasih ketenangan gitu ke hati aku. Seiring berjalannya waktu, tiba-tiba aku ngerasa keimanan aku ini mulai belok. Jadi ada satu momen, kondisinya waktu aku masih kerja di kantor, aku mau makan siang, terus aku keluar dari gedung kan, kalau jam makan siang tengah hari bolong ya, jadi panas terik gitu. Tiba-tiba aku keluar dari gedung, panas. Terus aku kayak dalam hati, aduh panas gitu doang. Tapi aku nggak ngeluh, aku nggak keluarin di mulut, aku nggak yang aduh panas gitu, enggak. Cuma di dalam mulut, cuma di dalam hati kayak aduh panas. Tiba-tiba aku baru jalan berapa langkah, teduh, mendung, tiba-tiba mendung gitu ya. Harusnya biasa aja ya, yang namanya langit tiba-tiba mendung, tiba-tiba terik, itu biasa aja ya. Tapi waktu itu tiba-tiba aku gini, aduh panas, terus berapa langkah teduh, terus aku senyum, terus aku bilang gini, ya Allah, kok Allah sweet banget sih, padahal aku nggak ngeluh loh, aku nggak ngucapin di lisan aku, tapi kenapa Allah peka, terus Allah langsung kasih teduh langitnya. Terus di situ aku langsung, setelah aku ngomong kayak gitu,
apa sih? Kok Allah bukan Allah gitu. Jadi aku masih ngedenial gitu, aku masih nolak. Tapi di bawah alam sadar aku udah mengimani gitu di situ. Cuman memang akalnya masih nggak mau, masih takut dan masih menolak keras. Terus ada lagi satu kejadian lagi, waktu itu aku ada barang yang aku butuhin, ada barang yang aku pengen beli. Tapi kondisinya budget bulanan aku tuh udah tinggal dikit, udah tinggal sedikit, dan kayaknya nggak cukup kalau untuk beli barang yang aku butuhin itu. Terus teman aku minta ditemenin ke mall. Aku temenin lah. Tiba-tiba aku ngelihat barang yang aku butuhin itu harganya lagi diskon dan diskonnya itu 70%. Aku sampai bingung, ini barang kok bisa diskonnya gede banget gitu, bisa diskonnya 70% dan nggak ada reject atau apapun, bener masih bagus ya, layak gitu. Dan itu cukup sama uang, sama budget yang aku masih punya. Terus di situ aku ngomong lagi, ya Allah, kok Allah sweet banget sih, Allah tahu aku butuh barang ini, tapi uang aku nggak cukup untuk beli barang ini. Akhirnya Allah buat barang ini diskon seharga budget yang aku masih punya di situ. Terus aku langsung kayak, apa sih, ini kebetulan doang kali lagi high season dari mall-nya, makanya di diskon gitu. Jadi masih berusaha ngedenial. Tapi sebenarnya respon pertama kali banget yaitu langsung keinget Allah, kayak ini kenapa gitu, kok apa-apa inget Allah, apa-apa inget Allah, apa-apa disangkut-sangkutin sama Allah, padahal kan bisa aja ini cuman kebetulan gitu. Dari situlah terjadi pergolakan batin sampai pada akhirnya jadi semenjak saat itu aku cuman ngedengerin ceramah satu Ustadz Hanan Ataki doang. Ustadz yang lain aku belum mau denger karena aku belum ngerasa cocok aja gitu. Aku masih nggak suka gitu sama ustadz yang lain. Bahkan waktu kejadian 212 itu aku takut banget sama Islam, karena jadi aku lahir di Jakarta, terus sempat besar di Jakarta Barat di Selipi. Nah, karena keluargaku Chinese dan keluargaku cukup kental wajah Chinese-nya, jadi tahun 98 itu kan rame konflik tentang Chinese yang diganyang, yang segala macamnya digitu-gituin. Jadi aku juga punya traumatik sama orang-orang Islam gitu. Terus pas kecil juga aku lagi gereja, tiba-tiba gereja aku didatengin sama ormas yang pakai apa sebutannya, yang di kepala warna putih gitu, yang dililit-lilit. Sorban. Oh ya itu sorban. Tiba-tiba gereja aku didatengin sama beberapa orang naik motor pakai sorban. Terus gereja aku itu kan kacanya gede ya, dan aku masih kecil, jadi aku sekolah minggu persis di belakang kacanya. Tiba-tiba si orang-orang ini ngelemparin gereja aku pakai batu, dan itu ngelemparnya ke kaca, dan kacanya pecah, sedangkan di belakang kacanya itu ada kelompok anak-anak kecil yang lagi sekolah minggu, kayak PAUD lah gitu istilahnya, kayak TPA gitu. Nah itu di situ aku trauma banget sama yang namanya ngelihat orang pakai baju putih, pegang bendera, pakai sorban, kumpul-kumpul tuh, wah aku udah takut banget. Pokoknya aku udah pikirannya, aku mau diapain nih gitu. Sebentar, handphone aku bed, aku ambil power bank sebentar. maaf. Maaf ya. Iya, Tita, tenang. Salam santai. Bentar ya. Mana sih? Nah, bismillah. Gitu. Jadi sedari situ aku takut. Terus sempat kejadian 112 itu ya, yang rame banget itu kan. Aku cuman berapa motor aja udah panik, apalagi 112 se-Jakarta penuh sama orang-orang pakai baju putih, pakai
peci, pakai sorban, aku jadi wah aku makin kalang kabut. Padahal di situ kondisinya udah mulai cari tahu tentang Islam. Jadi itu aku udah ada di diskusi. Cuman aku udah ngedengerin Ustadz Hanan atau belum aku lupa. Tapi di situ kondisinya aku masih fobia banget sama Islam. Bahkan di situ aku sampai ngancam ke teman teman deket aku sampai bilang jangan datang ke 112, jangan ikut-ikutan sama 112, kita jalan-jalan aja ke Bandung. Akhirnya bener-bener jalan-jalan ke Bandung di hari 112 itu. Jadi demi teman-teman aku tuh nggak pada ke Jakarta gitu, jadi aku ajakin ke Bandung buat jalan-jalan ke Bandung. Tapi setelah aku berislam, teman aku itu nyesal karena nggak ikut 212 pada saat itu. Ya nggak apa-apa ya, namanya juga orang nggak tahu. Gitu. Terus pokoknya di situ aku masih takut banget, masih anti banget, masih fobia banget lah sama yang namanya Islam. Nah, semenjak itu aku ngefans sama Ustadz Hanan Attaqi. Terus aku pengen banget yang namanya datang kajian langsungnya Ustadz Hanan Attaqi. Cuman di 2017-2018 itu Ustadz Hanan belum ngadain kajian tour gitu. Kayak yang di 2019 kan beliau banyak ya tour ke kota-kota. Di 2017-2018 tuh beliau belum cuman ada di Masjid Al-Latif Bandung setiap hari Rabu malam. Sedangkan kondisinya aku kerja dan aku di Cikarang gitu. Jadi bisa sih datang. Habis kajian aku pulang nyampe Cikarang subuh, terus paginya aku kerja gitu kayak zombie. Makanya aku belum pernah datang. Nah, tepat di bulan puasa 2018, cuman aku lupa bulan puasa 2018 tuh Mei atau Maret, aku lupa antara itu. Ustadz Hanan ngadain event namanya Ngabuburit di Jakarta Selatan. Jadi itu acaranya tuh kita ngabuburit dari abis asar, ngabuburit di satu lapangan gede, jadi lapangan gede gitu, ada bazar makanan, terus ada beberapa kegiatan olahraga gitu kayak ada mana, ada skateboard, ya pokoknya kayak gitu-gitu, aku lupa ada apa aja. Ngabuburit karena itu lagi bulan puasa kan, ngabuburit, terus buka bersama bareng di tengah lapangan sama Ustadz Hanan Attaqi. Habis itu dilanjut buka puasa, dilanjut taraweh. Di situ aku semangat banget karena memang aku udah pengen lama gitu. Aku udah pengen dari 2017 pengen ketemu Ustadz Hanan langsung, ngedenger suaranya langsung gitu loh. Aku langsung datang, tapi itu aku kondisinya belum muslim. Terus aku datang sama temen aku. Aku memang berniat mau ikutan sholat taraweh. Nah, di situ juga hari itu juga aku ikut puasa. Alhamdulillahnya karena teman-teman aku mayoritas muslim, aku tuh kan sering ikut bukber ala-ala gitu ya, kalau anak-anak SMA atau pas lagi kerja. Nah, kalau sorenya aku ada acara bukber, itu pasti aku dari pagi puasa gitu, supaya pas buka puasanya aku nafsu buat makan. Jadi alhamdulillah aku nggak terlalu berat juga untuk ngejalanin syariat puasa, alhamdulillah. Terus di situ aku ingat banget aku minjem kerudung mukena sama sajadahnya temen aku, karena aku masih belum punya. Terus di situ aku bingung kan pakai baju apa, dan aku juga nggak tahu gamis-gamisan atau gimana, kajian terus pakai gamis atau gimana aku nggak tahu, menau. Jadi aku aku punya manset panjang warna hitam. Manset kan ngepres banget ya namanya manset. Tapi kan aku mikir yang penting kan ketutup gitu. Ya udah aku pakai manset, bawahnya aku pakai celana panjang. Terus aku pakai kerudung, tapi kerudungnya juga minjem. Terus aku nyampe di sana, terus aku ngeliat ngabuburit, terus ada Ustadz Hanan lagi main skateboard. Ya aku seneng banget akhirnya bisa ngeliat idola aku lah gitu bisa dibilang, Ustadz Hanan langsung. Terus bukber. Jadi pas mendekati sebelum buka puasa, teman aku ngajakin untuk wudhu dulu.
Nah, di situ kan lapangan terbuka, jadi tempat wudhunya itu pakai mobil, ada namanya mobil apa ya, kayak mobil kombi gitu, tapi dijadiin terbuka terus bisa wudhu. Tapi itu buat wudhunya anak-anak cowok. Kalau yang perempuan, jadi di pinggir lapangannya tuh dibangunin tenda. Tendanya tuh kayak tenda orang hajatan gitu, yang tiang terus ditutupin kain gitu. Perempuan di dalam situ. Terus teman aku ngajakin masuk ke dalam situ, terus aku bilang kayak, kenapa, maksudnya aku shock gitu, kenapa untuk wudhunya perempuan dibuat seniat itu gitu, sampai dibangunin tenda, padahal pas dibuka dalamnya cuma isinya keran sama cewek berjejer wudhu, udah gitu doang gitu. Kalau maksudnya ya digabung aja gitu di mobil yang wudhu itu, kenapa gitu, kenapa harus dibuat tenda selebay, maksudnya seniat itu gitu. Di situ lah teman aku ceritain kayak kalau wudhu kan perempuan auratnya terbuka gitu, dan Islam sangat amat menghargai wanita gitu, makanya dibuatlah tenda itu hanya untuk wudhunya perempuan. Terus aku disitu kayak, Masya Allah, aku di situ cukup kagum banget sama satu syariat Islam itu yang sangat amat menghargai wanita. Padahal kan wudhu juga bukanya cuma sedikit gitu ya, nggak yang kayak mandi yang total gitu. Wudhu kan cuma sedikit gitu, tapi ditutupnya sampai sebegitu rapatnya. Terus itu kondisinya aku belum pernah wudhu sama sekali, dan aku belum pernah belajar wudhu sama sekali. Tapi ngantri panjang, terus aku panik. Aku mau wudhu gimana nih gitu. Karena aku belum hafal, sedangkan belakang aku rame. Aku takut kalau aku kelihatan aneh, orang-orang yang lain malah jadi negative thinking gitu sama aku, mikirnya gimana-gimana. Jadinya teman aku, alhamdulillahnya ada 2 keran, teman aku di samping kanan aku di samping kiri, terus dia gerakan apa aku ikutin, dia gerakan apa aku ikutin, kayak gitu. Walaupun jujur ribet banget karena harus buka kos kaki, kayak kos kaki lagi, sepatu apa segala macam gitu, itu lumayan ribet menurut aku, tapi ya alhamdulillah. Terus abis wudhu kita duduk di lapangan bersiap untuk buka puasa bersama. Aku lupa waktu itu yang ngazanin tuh kalau nggak salah Muzamil atau siapa aku lupa, tapi aku duduknya deket speaker. Kebayangkan speaker gede di samping kuping diazanin. Terus di situ aku nggak bawa bekal, aku nggak ngebekal, jadinya aku cuman beli air putih sama beli makan apa gitu, aku lupa. Terus azan berkumandang, terus aku langsung minum air putih. Aku inget banget itu aku minum air putih, refleks aku merem, terus azannya kan persis di samping kuping aku ya, di samping kuping kanan aku inget banget di samping kuping kanan aku. Terus aku ngembeng, aku mau nangis gitu, kayak ya Allah kok nikmat banget gitu, karena aku belum pernah ngerasain minum yang senikmat ini. Walaupun aku memang udah beberapa kali buka puasa, aku udah beberapa kali puasa juga dan ngebatalin puasa dengan air putih, tapi buka puasa kali itu bener-bener nikmat, senikmat-nikmat ya. Kayaknya itu nikmat puasa ternikmat sampai detik ini, itu buka puasa aku ternikmat itu saat itu. Padahal cuma pakai air putih toh. Tiba-tiba aku merinding, terus kayak pengen nangis, terus aku sampai bingung sendiri kayak aku kenapa gitu. Aku cuma minum air putih sama denger azan kok kayak gini gitu. Minum air putih sama azan bukan pertama kali buat aku, buka puasa juga bukan buat pertama kali, tapi kenapa rasanya beda gitu. Buka puasa di tengah lapangan dengan azan berkumandang yang Masya Allah indah banget suaranya, terus dikelilingin sama perempuan-perempuan yang aku nggak kenal satupun, cuman sahabat aku doang perempuan di sebelah kanan aku, sisanya aku nggak kenal. Aku disodorin makanan sama yang lain, terus aku sampai, kamu siapa gitu, kok ngasih aku makanan gitu, aku nggak minta, kenapa aku dikasih makanan. Disitulah aku baru ngerasa mereka nggak kenal aku pun, mereka nggak tahu aja aku non muslim gitu, aku kayak penyusup di sini, tapi mereka ngasih aku makanan, mereka ngasih aku kurma, padahal aku juga nggak ngasih mereka apapun karena aku nggak bawa apa-apa.
Aku terima kurmanya, aku makan. Terus setelah itu kita sholat maghrib terus disambung kajian. Habis kajian isya terus taraweh berjamaah dipimpin Ustadz Hanan Ataki. Emang cuman 11 rakaat sih, tapi satu rakaatnya tuh surah Maryam, surah Al-Qiyamah gitu kan, lumayan ya. Dan aku waktu itu di situ belum bisa sama sekali yang namanya sholat, belum bisa sholat, belum pernah belajar sholat sama sekali juga. Temen aku khawatir, aku capek, makanya temen aku sedari sebelum sholat tarawih dia bilang, kalau nanti kamu capek, kamu boleh berhenti, tapi berhentinya setelah salam ya, setelah 2 rakaat. Aku, iya, padahal itu wallahi 2 rakaat aja nggak tahu apaan. Salam apaan gitu, kapan salamnya gitu. Pokoknya dibilanginnya gitu, tapi teman aku juga mungkin lupa ya, aku tuh non gitu, jadi nggak tahu menahu tentang itu. Udah bismillah, aku mau ikut, terus teman aku sempet galau, kalau aku ada di tengah-tengah saf sholat itu bakal putus gak gitu, karena kan kondisinya aku non. Terus dia sempat tanya ke gurunya, alhamdulillah kata gurunya nggak apa-apa karena niatnya aku belajar, bukan untuk main-main gitu. Jadinya alhamdulillah aku diperbolehin, terus aku sholat. Yang lucunya, orang sholat itu kan, aku kan harus ngelihat depan aku ya, buat tahu gerakannya setelah ini apa. Yang lucunya kalau orang-orang sujud, aku tuh nggak sujud. Orang-orang sujud tuh kan pasti gini gitu ya. Si jidatnya itu nempel ke apa namanya, ke tanah. Kalau aku ke sajadah, iya. Kalau aku nggak berani nempel ke tanah. Kalau aku nempel ke tanah pas aku nengok ke atas, orang-orang udah pada berdiri kan nggak lucu. Jadinya pas orang-orang sujud, aku tuh gini nih. Aku gini loh. Untungnya nggak ada yang ngeh ya sama tingkah aneh aku. Jadi kalau orang-orang sujud, aku tuh nggak sujud, yang aku tempelin ke tanah tuh dagu. Aku gini, biar aku bisa tahu kapan orang duduk di antara 2 sujud, kapan sujud lagi gitu. Tapi temen aku juga nggak kenapa-napa, dia mewajarkan itu. Terus tiba-tiba Ustadz Hanan nangis pas bacain tentang kiamat, surat kiamat. Terus kanan kiri aku juga nangis. Terus aku bingung, aku harus ngapain. Ini orang-orang kenapa nangis ya? Apa dia ngerti sama suratnya atau kenapa? Apa kan ada apa namanya, kedengaran gitu ya suara Ustadz Hanan yang memelan gitu. Apa sedih karena Ustadznya nangis ya? Tapi aku diem aja, udah diem. Alhamdulillah itu dari Isya kita baru selesai sholat tarawih itu 9:30 kalau nggak salah. Itu aku kuat. Aku nggak ngerasa capek. Aku nggak ngerasa ngantuk, nggak ngerasa pegel. Entah kenapa aku juga bingung. Padahal upacara sejam aja biasanya aku udah kuning-kuning gitu, udah kunang-kunang matanya. Terus dari situ aku pulang. Nah di hari itu kan aku pakai hijab tuh. Aku pakai hijab dari sebelum asar sampai malam. Itu di situ aku ngerasa, kan aku aslinya ini anaknya pecicilan, agak tomboy, terus apa namanya, urak-urakan gitu kalau dibilang tuh. Nah seketikanya aku pakai jilbab, di situ tuh aku ngerasa aku kayak dibungkus gitu loh. Dibungkusnya bukan yang dikekep nggak bisa ngapa-ngapain ya, bukan. Aku berasa kayak dipakein baju kerajaan gitu rasanya. Jadi kayak aku ngerasa aku dipakein sesuatu yang ngebuat aku tuh jadi harus kalem nih gitu. Bawaannya jadi lebih anggun, lebih kalem, lebih lembut kalau ngomong gitu-gitu. Terus jadi agak malu sama cowok, padahal nggak kenapa-napa, dan aku juga belum ngerti syariat tentang antar lawan jenis gitu ya, tapi nggak tahu bawaannya kayak gitu. Terus aku ngerasa nyaman banget pakai hijab. Sedari hari itu aku memutuskan untuk berhijab gitu. Jadi sedari acara Ustadz Hanan Ataki yang di bulan puasa 2018 itu aku udah memutuskan untuk berhijab. Tapi aku belum bisa berhijab di rumah sama di kantor. Jadi aku tuh berhijabnya kalau aku lagi main sama teman-teman aku. Aku lagi main, aku lagi jalan-jalan, atau aku lagi makan keluar sama teman-teman aku tuh aku pakai hijab. Jadi aku lepas pasang gitu. Tapi kalau di rumah di kantor aku belum bisa.
Jadi sebenarnya dari kajian itu tuh aku udah yakin sama Islam, aku udah mengimani Islam, aku udah belajar huruf hijaiyah. Jadi di kantor aku waktu itu aku bilang, jadi aku sharing juga sama teman-teman satu divisi aku bilang aku lagi belajar, aku lagi kepo tentang Islam, aku bilang gitu. Alhamdulillahnya aku dikasih teman-teman divisi yang cukup paham sama agama dan mereka support banget. Terus aku bilang, satu hari aku bilang aku pengen bisa baca Al-Quran gitu, pengen bisa baca Arab. Akhirnya temen aku ngasih aku kertas bekas dokumen gitu, yang baliknya masih kosong. Di baliknya itu dia nulis huruf hijaiyah. Jadi kayak alif sama dengan alif terus sama dengan huruf Latin ya, alif, ba sama dengan ba gitu. Kayak gitu, dikasihlah ke aku. Tapi dia nggak ngejelasin apapun, cuman dikasih aja udah gitu. Terus kok, ya ini apa gitu. Udahlah aku ngafalin sekenanya. Dan aku tuh dari dulu lemah banget yang namanya hafalan. Aku lemah banget sama yang namanya ngafal. Susah gitu otaknya kalau disuruh ngafal. Sedangkan huruf Arab, huruf yang sama sekali aku nggak pernah belajar, nggak pernah lihat, nggak pernah tahu menahu dari aku kecil. Terus aku coba ngafalin itu, aku tulis dan aku baca. Aku juga kaget, dalam waktu 3 hari aku udah bisa hafal seluruh huruf hijaiyah, penulisannya, penyebutannya, sama si tulisan Arabnya. Aku udah bisa, dan itu juga aku kaget banget. Kok aku bisa ya ngafalin huruf kayak gini gitu, huruf yang aku nggak pernah belajar sama sekali. Aku 6 tahun belajar huruf Jepang sama kanji nggak bisa-bisa gitu. 6 tahun. Ini bahasa Arab yang bentuknya keriting-keriting cuma 3 hari doang aku hafal gitu. Sedari situlah aku mulai semakin yakin lagi sama Allah, kayak apa ini salah satu kemudahan ya dari Allah untuk aku mempelajari Islam gitu. Karena aku tahu aku lemah dalam menghafal, Allah kasih kemudahan di titik lemah aku gitu. Disitulah aku makin mulai jatuh cinta sama Islam dan mulai pelan-pelan untuk ngelepasin penolakan akal aku itu, dan aku udah mulai berhenti untuk gereja. Jadi di titik itu aku udah nggak gereja setiap minggunya. Jadi setiap hari Minggu mamaku ngajakin pagi-pagi kayak, Ci, ayo gereja gitu. Aku ada aja alasannya, apalah, atau aku pergilah dari pagi atau apa gitu. Pokoknya gimana caranya biar aku nggak gereja, karena aku udah mulai mengimani Islam dan menolak, udah mulai tidak mengimani ajaran Islam. Terlebih lagi semakin kuatnya aku di saat aku dikasih tahu tentang kisah Nabi Isa. Kisahnya Nabi Isa itu kan juga ada di dalam Kristen, di mana itu disebutnya kisah Yesus Kristus gitu ya. Pas aku diceritain, terus aku ngedenger versi lengkapnya, aku kaget banget karena ceritanya tuh persis plek sama yang aku pelajarin, sama yang aku imanin sedari di TK gitu, sama persis. Cuman kalau dalam Islam itu kisahnya tuh lengkap gitu, versi kayak misalnya gini, kalau misalnya kisahnya Nabi Isa itu diceritain perjalanan dari Bekasi ke Bandung, dari Jakarta ke Bandung gitu ya. Kalau di dalam Kristen, cuman diceritain kisahnya dari perjalanan dari Jakarta nyampe Kerawang doang, nyampe Bandungnya nggak diceritain. Kalau dalam Islam dari Jakarta, lewatin Bekasi, lewatin Kerawang, Purwakarta, sampai Bandung tuh nyambung semuanya dan full lengkap. Di situ baru aku kayak, wow gitu. Ternyata Islam benar gitu, karena kondisinya aku udah mengimani kisah Yesus Kristus. Dan di dalam Islam kisah itu beneran ada diceritain, tapi versi lebih lengkapnya. Disitulah aku mulai semakin mengimani Islam dan mulai berhenti gereja. Aku nggak mau gereja. Aku mulai berhenti dari pengerja, dari aktivis gereja dan sebagainya macamnya. Natalan gitu-gitu aku udah mulai berhenti. Terus, tapi jadi dari Maret 2018 aku udah mulai belajar Iqra 1, aku udah mulai
ikut kajian kesana kesini. Jadi aku kan pengen belajar tentang Islam nih, tapi kondisinya sahabat-sahabat sepermainan aku tuh masih belum yang ngaji gitu loh. Mereka masih yang ya Islam aja gitu, belum yang mendalami. Jadinya aku juga gengsi buat mau nanya-nanya tentang Islamnya gitu. Sedangkan aku ngerasa di YouTube aku kurang puas gitu. Jadinya ya udah, selama masa keyakinan aku itu, aku datengin kajian dimanapun itu. Yang lebih ngacoknya lagi, aku itu ngedatengin kajian pranikah di WTC Sudirman. Kan aneh ya, orang mau belajar agama Islam, tapi datangnya ke kajian pranikah gitu. Saking aku pengen tahu nih tentang Islam. Kan kalau aku mau nyari tahu ya berarti aku harus belajar dong. Belajar langsung, aku pengennya yang offline, yang tatap wajah. Tapi aku belum punya link kayak harus belajarnya tuh dari mana dulu, gurunya siapa. Jadinya ya ketemunya aku di Instagram. Kalau ada kajian di mana di Jakarta, ya udah aku samperin. Walaupun tuh kajian pranikah, kajian apa rumah tangga gitu, udah aku datengin aja gitu. Yang penting aku tahu tentang Islam itu sendiri gitu kan. Terus aku tetap jadi di situ kondisinya aku ngejalanin seolah-olah aku udah muslim. Tapi aku nggak sholat, aku belum bisa sholat. Aku cuma sholat pas yang acara Ustadz Hanan Ataki itu. Aku ikro, aku pakai hijab, terus aku kajian di sana sini, terus aku ngedenger di YouTube gitu lah pokoknya. Sampai pada akhirnya aku kajian pranikah di WTC Sudirman. Jadi kajian pranikah di WTC Sudirman itu materinya itu berlanjut gitu. Sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4, sampai sesi 11 kalau nggak salah sih. Nah, di itu ada satu sesi, aku datang, pematerinya itu ada bintang tamunya itu Ratu Anandita. Ratu Anandita bilang gini, kita nggak pernah tahu kita kapan meninggal di mana, dan lagi ngapain, dalam kondisi apa, lagi dalam kondisi beriman atau enggak. Aku saat ini ngedenger itu biasa aja sih. Tapi pada saat itu aku ngedenger itu rasanya kayak aku disambar geledek. Bener-bener aku langsung nge-freeze, deg-degan, ketakutan, terus mau nangis. Karena di situ kondisinya di situ aku nyadarin aku seolah-olah kayak udah muslim gitu. Aku pergi ngaji, aku bela-belain dari Cikarang ke Jakarta naik kendaraan umum sendirian. Aku bela-belain buat cari tahu Islam, buat bilangnya buat nyari pahala. Sedangkan fondasi pertama syariat Islam yaitu bersyahadat belum aku jalanin. Terus kalau tiba-tiba aku meninggal gimana? Aku tercatatnya udah dalam kondisi muslim atau enggak? Jadi omongan itu tuh tiba-tiba ngehantem aku seolah-olah omongannya Kak Dita itu tuh kayak teguran dari Allah buat aku gitu, kayak jangan kasihkan belajar, kapan syahadatnya gitu. Jangan sampai kasihkan belajar tiba-tiba maut datang dalam kondisi belum beriman. Nauzubillah min dzalik. Pas sepulang dari kajian itu aku takut banget yang namanya mati. Sampai aku mau nyebrang jalan raya aja tuh kok aku hati-hatinya ekstra. Kayak tunggu kayak imam gitu, nunggu kendaraannya itu jaraknya 5 mil gitu, baru aku mau ngelangkah. Kalau masih kayak kelihatan depan mata aku nggak berani, saking aku takut banget yang namanya mati di situ. Gara-gara omongan itu kan. Karena aku sadar aku belum syahadat, sedangkan aku belum berani untuk syahadat, tapi aku udah mengimani Islam. Jadi kayak di situ aku mau main curang gitu istilahnya. Kayak ya Allah, aku udah mengimani Allah kok gitu. Aku juga udah coba ngejar pahala kok, aku udah ngaji, aku udah belajar baca Al-Quran, aku udah pakai hijab, udah tutup aurat, terus aku udah ikut kajian kemana-mana sendirian, teman-teman aku aja belum gitu. Tapi aku gak usah syahadat ya gitu, karena aku takut kalau aku syahadat nanti orang tua aku gimana gitu. Nanti kalau papa mama aku tahu aku ngejelasin apa gitu. Aku belum siap buat di amuk masa dan lain sebagainya gitu. Jadinya aku nyari amannya kayak gitu, tapi gara-gara ucapan itu, aku keingetan lagi tentang syahadat. Terus singkat cerita, aku pulang kerja,
aku perjalanan pulang kerja, aku ingat aku lagi naik motor sendirian sore-sore, terus aku tiba-tiba bilang gini, Bismillah, aku mau mantepin diri aku untuk syahadat. Oh, gara-gara ini sebelumnya di kantor teman aku nanya kayak, kenapa kamu gak mau syahadat sih gitu? Sayang katanya. Sayang kenapa? Iya, amal soleh kamu tuh gak dicatat. Di situ aku kayak disamber geledek kayak, hah? Aku udah kesana sini pontang panting, udah belajar apa-apa, masa gak dicatat gitu? Iya, amal soleh kamu tuh belum dicatat. Kalau kamu belum bersyahadat. Tapi kalau kamu udah bersyahadat, seluruh hal baik yang pernah kamu lakuin sebelumnya, sekalipun kamu tidak niatkan itu untuk Allah, itu akan tetap dijadikan amal soleh. Dan seluruh dosa-dosa kamu, kesalahan-kesalahan kamu di masa lalu itu bakal dihapusin. Terus aku kayak, ini menggiurkan sekali penawarannya gitu kan. Kayak ini penawaran yang sangat menggiurkan gitu. Tapi ya lagi-lagi aku masih tetap aku setakut itu untuk syahadat gitu. Sekalipun syahadat bisa diam-diam ya, orang tua aku nggak tahu, tapi aku takut banget gitu. Aku takut banget untuk syahadat. Tapi karena setelah aku pikir-pikir, setelah ngedengar ucapan temen aku itu juga, aku pulang kerja sore-sore di jalan, akhirnya aku bilang gini, oke, Bismillah, aku mau syahadat. Aku mau syahadat, harus syahadat, gak boleh diundur-undur lagi. Karena ya itu, aku takut mati tiba-tiba. Pokoknya entah kenapa, kayak mungkin definisi orang takut mati itu kayak gitu kali ya. Ngomong tuh dijaga, ngelakuin apa-apa tuh jaga. Sama benda-benda tajam tuh aku nggak mau sentuh gitu. Karena aku takut mati gitu. Akhirnya di sore-sore itu aku bilang, Bismillah, aku mau syahadat. Di jalan anakku ingat banget, aku lagi naik motor, bilang aku mau syahadat. Tapi aku bingung. Syahadat gimana ya caranya gitu. Aku tahu caranya ngucapin 2 kalimat syahadat, tapi cara biar sahnya tuh gimana aku nggak tahu. Terus aku syahadat sama siapa ya? Aku belum punya kenalan ustadz di Cikarang. Aku mau bilang ke teman-teman juga aku malu gitu, masih gengsi gitu. Masih gengsi gimana ya? Udah sekelibet gitu doang. Aku pulang ke rumah, aku masuk ke kamar, aku buka handphone, aku buka Instagram. Tiba-tiba aku ngelihat player info kajian Ustadz Hanan Ataki di Bekasi 2 minggu lagi. Ya Allah, itu aku langsung merinding, aku langsung sujud, aku nangis. Di situ aku langsung sujud, aku langsung nangis, aku bilang kayak, ya Allah, baru tadi loh, berapa menit yang lalu di jalan aku niat mau syahadat. Baru berapa menit yang lalu loh, aku niatin dalam hati aku mau syahadat. Bismillah, tapi aku kebingungan, aku mau syahadat sama siapa, aku juga nggak tahu ustadznya siapa. Tiba-tiba Allah kasih hadiah, tiba-tiba Allah kasih hadiah Ustadz Hanan, ustadz yang paling satu-satunya ustadz yang saat itu aku ikutin, mau ngadain kajian di Bekasi, bukan di kota aku, tapi masih bisa aku raih, di Bekasi, dan 2 minggu lagi jaraknya. Di situ aku langsung kayak disamber geledek, kayak bener-bener Allah jawab kontan gitu, kayak kamu mau syahadat, bingung sama siapa? Nih aku kasih, sama sosok yang selama ini kamu kagumin. Di situ aku bener-bener kayak sebelumnya aku mimpi untuk disyahadatin sama Ustadz Hanan aja enggak gitu. Pengen, tapi nggak pernah aku bawa dalam doa, nggak pernah kayak, ya Allah kayak syahadat sama Ustadz Hanan enak kali ya gitu. Nggak pernah aku pikirin kayak gitu, karena aku bayangin aku syahadat aja aku takut gitu loh. Tiba-tiba Allah kasih kontan ke Ustadz Hanan mau ngadain kajian deket rumah aku. Terus aku langsung sujud syukur, aku merinding, terus aku makin yakin kayak Allah tuh benar-benar ada, pencipta aku tuh benar-benar Allah gitu. Buktinya semenjak aku kenal Islam, Allah tuh banyak ngasih hadiah buat aku, Allah banyak ngasih kemudahan, tanda-tanda yang sebelumnya nggak pernah aku rasain gitu. Bener-bener ngerasa disayang sama Allah, kayak aku tuh ngerasanya Allah tuh merhatiin aku banget gitu. Kayak Allah tuh perhatiin aku 24 jam, Allah ngedengerin aku, Allah ngebaca seluruh isi hati aku. Jadi sekelibet aku kebayang apa aja di hati aku langsung dikasih gitu. Kayak aku ngerasa kok Allah gini ya sama aku gitu. Padahal aku siapa sih gitu. Aku cuman orang non muslim loh gitu. Aku nggak denial Allah loh dan sebagainya. Tapi masalahnya
itu kan jeda waktunya 2 minggu ya, dari hari dimana aku mau bersyahadat, yakin untuk bersyahadat, sampai hari H kajiannya Ustadz Hanan itu kan jedanya masih aku harus nunggu 2 minggu. Di 2 minggu itulah aku semakin ngerasa yang namanya takut, yang namanya mati. Aku ngurangin kegiatan, aku kurangin main, aku kurangin ya hal-hal yang membahayakan lah, yang menurut aku membahayakan diri aku, karena aku takut aku nggak nyampe di hari itu. Aku takut aku nggak nyampe di tanggal dimana aku harus bersyahadat itu. Jadi selama 2 minggu itu doa aku cuma satu, ya Allah cukupin umur aku sampai di tanggal itu, sampein umur aku sampai di tanggal itu. Karena nggak tahu, aku takut banget meninggal di saat-saat, di detik-detik itu tuh aku takut banget meninggal. Aku nggak ngalamin yang namanya grogi lah, gugup, deg-degan syahadat tuh enggak, aku malah lebih ketakut meninggalnya itu. Terus waktu berjalan, alhamdulillah hari itu tiba. Aku pikir syahadatnya tuh di ruangan tertutup setelah Ustadz Hanan selesai kajian gitu. Jadi kayak di ruangan istirahatnya lah sama panitia-panitianya gitu kan. Ternyata tidak. Syahadatnya itu setelah materi. Jadi kan setelah materi ada tanya jawab. Nah sebelum tanya jawab tiba-tiba nama aku dipanggil, disuruh berdiri. Itu tuh tempatnya tuh di Hotel Horizon Bekasi, Sumarekon Mall Bekasi. Ada hotel namanya Hotel Horizon. Kajiannya itu diadain di ballroom. Ballroomnya itu kapasitasnya 2.000 orang. 2.000 apa 200 ya? Aku lupa lagi. 2.000 kayaknya. Iya 2.000 orang deh kayaknya. Soalnya ballroom kayak nikahan gitu yang gede gitu. 2.000 orang kalau nggak salah. Karena sempat dibilangin sama MC-nya. Dan itu penuh. Kapasitasnya penuh. Aku duduk, alhamdulillahnya aku duduk yang agak ke depanan karena aku datang di awal. Aku duduk agak ke depan, tapi nggak depan banget. Terus tiba-tiba dipanggil namanya, disuruh berdiri. Terus dikasih mic. Wah, itu jantung kayak udah nggak di dada. dengkul aku kayak mau copot bener-bener. Apa ya? Pertama nggak nyangka kalau momennya di saat itu disaksikan sebegitu banyaknya mata. Kedua, aku takut. Tiba-tiba aku keinget kedua orang tua aku gitu, kayak ini detik-detik aku, istilahnya apa ya, kayak kalau mungkin orang bunuh diri kali ya, detik-detik orang mau bunuh diri gitu ya. Kalau aku kayak detik-detik hal besar banget dalam hidup aku, jadi campur aduk deh. Dan di situ aku udah mau nangis aja bawaannya, dari aku dipanggil berdiri tuh aku udah mau nangis, sedangkan aku sadar aku harus ucap syahadat dan aku pengennya jelas lafadznya biar sah gitu ya, walaupun Allah Maha mengetahui ya. Jadi pas syahadat tuh aku udah gemeter, nangis, udah campur aduk itu rasanya. Tapi alhamdulillah resmi setelah maghrib itu aku syahadat. Alhamdulillah aku resmi berislam di 21 Oktober 2018. Nah, yang tadi aku bilang aku berhijab setelah kajian usaha itu tuh kejadiannya Maret 2018. Jadi dari bulan Maret 2018 itu aku udah berhijab kondisinya. Aku udah gak lepas pasang hijab kecuali di rumah sama di kantor ya. Jadi dari bulan itu tuh sebenarnya aku udah yakin udah mengimani Islam, tapi aku belum berani bersyahadat. Bayangin aja, dari Maret aku baru berani syahadat di akhir Oktober. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 6 tahun, 6 bulan. 6 bulan aku terombang-ambing cuman perihal syahadat doang. Padahal secara keimanan aku udah yakin 100% Allah Tuhan aku. Yesus gak ada adanya, dan itu betul gitu. Di situ kondisi aku udah mengimani, cuma itu syahadatnya yang aku lama banget karena setakut itu aku untuk syahadat. Terus setelah itu aku pulang ke rumah, tapi kondisinya aku masih belum bisa sholat. Jadi aku belum belajar sholat. Selama proses pencarian aku itu aku sama sekali nggak ada mempelajari syariat Islam. Jadi aku lebih ngepelajarin tentang tauhid sama akidahnya gitu. Aku lebih pelajarin tentang
kisah-kisah Nabi, tentang kisah sahabat, terus tentang hati aku, keimanan aku tuh gimana sih rasanya gitu-gitu, lebih ke yang gitu. Jadi kalau syariat kayak misalnya doa-doa gitu aku belum bisa, sholat itu aku belum bisa, surat-surat aku belum bisa. Tapi entah kenapa aku baru sadar ternyata aku udah hafal surat Al-Fatihah sedari lama. Dan aku juga nggak tahu itu aku nggak pernah sadar aku udah hafal surat itu dari mana, sejak kapan dan kenapanya juga aku nggak tahu. Tiba-tiba aku udah hafal aja, cuman emang lafadznya bleber-bleber gitu, penyebutan tajwid dan lain sebagainya. Tiba-tiba aku udah hafal. Terus setelah di situ aku isyanya tuh jamaah di musola pembensin. Jadi seperti biasa sujudnya ngintip, jadi aku nggak ketinggalan gerakan. Terus aku pulang ke rumah. Nah, aku kan kondisinya kayak yang tadi aku udah disclaimer di awal. Aku tuh tidurnya sama mama, sama adik aku. Jadi aku nggak punya kamar sendiri, aku nggak punya ruangan sendiri gitu. Terus aku pulang, aku mau tidur, aku masuk ke kamar, mama aku udah tidur kan. Terus entah kenapa pas aku baru masuk pintu pagar rumah aja, aku udah matanya ngembeng gitu, kayak mau nangis. Langkah aku berat banget, kayak aku tuh habis ngelakuin hal bersalah yang besar banget ke kedua orang tua aku. Kayak istilahnya mungkin aku habis ngebunuh atau aku habis makan narkoba atau apa gitu rasanya, aku nggak tahu. Tapi pokoknya intinya kayak aku ngerasa aku bersalah banget sama kedua orang tua aku. Dari aku ngelangkahin kaki aku ke rumah aku pertama kali setelah aku muslim itu. Ditambah pas aku mau tidur, kan kasur mama di samping aku ya. Aku baru masuk kamar, aku ngeliatin mama aku berdiri, terus aku nangis gitu, kayak aku jahat banget deh gitu. Aku jahat banget ya. Terus kayak aku dalam hati aku bilang, Mah, bentar lagi mama bakal tahu bahwa aku, anak mama, udah ngelakuin hal besar yang sangat amat mengecewakan mama dan mungkin akan buat mama hancur. Jadi di situ aku ngerasa sedih banget. Sedari hari pertama kali aku muslim itu, aku gak nyaman ada di rumah gitu. Pokoknya setiap aku di rumah, aku bawaannya pengen nangis aja. Aku baru masuk rumah nih, udah itu aku udah pengen nangis bawaannya. Aku nonton TV kek, aku masak kek, aku beberes kek, pokoknya ngembeng aja bawaannya kayak orang lagi patah hati. Sedih banget bawaannya. Terus di situ aku masih sangat amat takut mengakui keislaman aku. Jadi aku belum nyimpen yang namanya perabotan muslim tuh, aku nggak ada nyimpen sama sekali. Mukena, sajadah itu aku nggak punya, karena memang aku nggak punya dan aku juga nggak berniat buat beli karena aku bingung nyimpennya gimana gitu di rumah tuh, gimana gitu nyimpennya, karena lemari aku di dalam kamar gitu dan kamarnya bareng sama mama gitu. Aku takut tiba-tiba kebuka terus wow gitu kan, kaget, bahaya. Jadi aku nggak itu. Hari pertama aku subuhan. Jadi mamaku termasuk Kristen yang taat. Kalau di Kristen itu ada namanya saat teduh. Saat teduh itu kalau di Islam kayak tahajud lah. Kayak tahajud. Jadi doa tapi subuh atau di sebelum subuh gitu. Nah, mamaku tuh biasanya saat teduhnya itu jam 4:30, jam 5. Kalau di Kristen kan nggak ada ketentuan jam doa kayak di Islam waktu sholat gitu ya. Mereka bebas gitu kapan aja. Cuman emang jarang banget orang Kristen yang ngelaksanain saat teduh itu, kayak tahajud itu gitu, jarang. Mamaku termasuk yang selalu ngelaksanain itu setiap pagi, setiap subuh. Aku bingung dong, kayak, duh gimana ya gitu, subuhan aku bebarengan sama saat teduhnya mama gitu. Sedangkan mama tahu aku nggak pernah bangun subuh, karena sedari kecil aku nggak pernah melakukan saat teduh. Aku tidak setaat itu, kawan. Satu aja ya, Terus waktu itu aku ingat aku aku baru bisa tidur malamnya, kan aku syahadat abis maghrib itu, aku baru bisa tidur tuh jam 1-an kayaknya, karena itu pikiran aku melayang-layang kemana-mana, ketakutan apa segala macam, jadi susah tidur ya.
Terus aku tuh takut aku nggak kebangun subuh karena aku susah sekali bangun subuh. Mbak Fitri juga tahu. Aku susah banget ya, aku susah banget ya bangun subuh sampai sekarang. Alhamdulillah. Terus aku takut aku nggak kebangun subuh gimana ya. Sedangkan Ustadz Han kan bilang kan sudah siap menjalani syariat Islam, sholat gitu-gitu. Jadi aku sadar kondisinya aku sudah wajib menjalani sholat 5 waktu. Apapun kondisi aku, apapun kendala yang aku hadepin, aku wajib untuk sholat itu gitu. Terus malah aku doa kayak, ya Allah bangunin ya subuh-subuh gitu. Walaupun aku juga nggak tahu nih bakal bangun apa enggak gitu. Karena aku juga nggak berani nyalain alarm gitu. Mamaku takutnya bingung lah nih anak ngapain nyetel alarm subuh-subuh mau ngapain gitu kan. Jadi aku pengennya kebangun yang alami gitu loh, yang ala-ala. Walaupun nggak pernah sebelumnya. Alhamdulillah tiba-tiba itu aku subuh kebangun jam 4 padahal aku baru tidur jam 1. Yang biasanya aku nggak pernah kayak gitu. Jam 4 aku bangun, mamaku masih tidur, belum saat teduh. Aku langsung girang, aku langsung lari ke WC, wudhu aku pakai handphone. Aku ngeliat di handphone tata cara wudhu. Aku baru wudhu, tiba-tiba mamaku keluar. Wah, aku langsung, kenapa bisa udah keluar gitu. Kan tadi masih tidur perasaan. Terus mamaku kan mungkin bingung ya ngelihat aku kena air jam segitu. Terus mamaku bilang gini, sakit perut Ci. Iya mah sakit perut. Aku bilang gitu. Jadi mamaku masih mikir aku sakit perut karena sama sekali nggak kecium bau-bau curiga-curiga gitu kan. Terus alhamdulillahnya aku nggak tahu mamaku waktu itu saat teduh atau enggak. Pokoknya mamaku langsung di dapur, kegiatan di dapur beres-beres rumah biasa gitu-gitu ya. Terus selesai wudhu aku masuk ke dalam kamar. Terus aku bingung nih kayak cara sholat gimana ya, aku belum hafal lagi tata cara sholat, bacaannya juga aku belum hafal, aku juga belum punya mukena sama sajadah gitu, pokoknya masih nggak ada preparation sama sekali. Yaudah akhirnya aku pakai aku pakai daster, tapi dasternya yang panjang sebawah lutut, terus aku pakai celana gombrong gitu, dalamnya aku pakai celana gombrong panjang sekaki, terus kakinya kan masih kelihatan aku pakein kaos kaki, terus atasnya aku pakai hoodie, pakai jaket gitu yang ada kupluk di kepalanya. Aku pakai jaket, terus buat tutupin rambutnya aku pakein kupluk ke jaket. Terus kan di sininya masih kelihatan lehernya kan, bolongan dari si jaketnya itu. Aku mau pakai jarum, cuman aku takut tiba-tiba aku masuk, terus aku kayak narik itu kan takut kena ke leher kan si jarumnya. Jadinya aku pakai jepitan gitu loh. Jadi ini kan bolong nih. Udah terus aku jepit pakai jepitan gitu. Udah deh, rapi, ketutup gitu. Ya walaupun walam ya itu apakah memang layak atau tidak, aku juga bingung. Pokoknya di situ aku mikirnya yang penting ketutup aja seluruh tubuh aku kecuali tangan sama muka gitu. Terus aku bingung lagi kayak, ini gimana sholatnya, gerakannya gimana. Terus akhirnya aku googling tata cara sholat. Terus aku ingat banget di Google ada gambar tata cara sholat pakai gambar kartun anak kecil cowok gitu. Tapi gerakannya cuma dari takbiratul ihram sampai salam. Nah, aku saat itu belum paham yang namanya sholat itu ternyata ada rokaat-rokaatnya, harus ngadep kiblat gitu. Aku nggak tahu menahu. Jadi kamu cuma ngeliatin gambarnya itu kan ngejelasin tentang gerakan selama 1 rokaat doang kan. Nggak ada yang duduk di antara dua sujud itu nggak ada. Atau akunya yang nggak ngeh, aku nggak tahu. Terus aku panik kan, kayak, gimana ya gitu. Aku nggak bisa deh kayaknya sambil berdiri karena aku takut itu mamaku aku lagi berdiri gitu kan ngapain gitu. Ya udah akhirnya terus kan aku sholat sama adik kan. Jadi adik aku masih tidur. Aku matiin lampunya. Terus lampu tidurnya juga aku matiin biar gelap total gitu loh. Biar kalau mamaku masuk dia nggak bisa lihat apa-apa kecuali dia nyalain lampu gitu kan aku mikirnya. Aku matiin lampu semua. Aku duduk kan aku nggak bisa, aku masih takut buat berdiri karena terlalu menonjol gitu ya. Aku duduk di atas kasur aku, terus handphonenya aku ganjel di guling, terus aku ngadepnya sesuka aku belum tahu yang namanya arah kiblat, aku sesuka aku, terus aku bacanya cuma Al-Fatihah
dari awal gerakan takbiratul ihram sampai salam aku cuman baca Al-Fatihah. Dan itu aku cuman ngelakuin 1 rakaat. Karena aku sama sekali nggak tahu mana tentang rakaat, dan di gambar itu cuman nunjukin 1 rakaat itu doang gitu. Sudah aku salam, terus aku langsung tidur lagi. Aku langsung buru-buru copot tuh semua perabotan yang di tubuh, jaket lah, yang jepitan, yang kaos kaki, celana, itu aku copot semua, terus aku tidur lagi. Nah, pas di kantor zuhur sama asar, alhamdulillah aku udah bisa ngelaksanain di kantor. Tapi aku kan masih sembunyi-sembunyi sama orang-orang kantor. Jadi orang-orang kantor juga belum ada yang tahu kecuali satu divisi aku. Jadi satu divisi aku kan memang teman sharing aku dari awal kan. Pagi-pagi aku masih belum pakai hijab juga kondisinya. Pagi-pagi aku tulis di sticky notes gitu. Aku bilang, alhamdulillah sekarang kita udah saudara. Alhamdulillah sekarang kita udah jadi saudara gitu. Terus aku kasih sticky notes-nya ke dikelilingin ke satu deretan divisi aku. Tuh di situ mereka cowok-cowok, bapak-bapak pada jenggotan, pada brewokan, nangis ke WC, pada kabur ke WC gara-gara sedih gitu. Di situ aku senang sih, kayak ternyata gini ya rasanya. Kan katanya kalau aku udah muslim aku jadi saudara mereka gitu. Ternyata gini ya rasanya jadi saudara gitu. Karena kan aku mikir kayak saudara gimana, orang baru kenal gitu. Tapi iya ternyata beda gitu, beda rasanya. Rasa saudara yang gak pernah aku rasain di dalam Kristen sebelumnya. Mau sesahabat, sedekat apapun aku sama teman-teman aku. Nah, tapi di kantor pun aku sholatnya juga masih susah, karena kan aku masih menyembunyikan keislaman aku. Jadi aku baru bisa sholat tuh kalau udah sepi, dan itu di akhir-akhir, kayak misalnya zuhur, istirahat zuhur nih. Kan biasanya istirahat zuhur pada sholat gitu. Kalau aku enggak, aku sholatnya tuh di jam 2 atau di setengah 3 gitu. Jadi tunggu orang-orang udah gak ada yang sholat, musholanya kosong, baru aku turun buat sholat. Terus di situ karena ruang musholanya dikasih penyekat gitu, cewek sama cowok, terus lampunya aku matiin total, jadi kan enak banget ya buat belajar, kayak sepi, kosong, tapi udah ada mukena, udah ada sajadah. Pokoknya buat aku sholat pakai mukena sama sajadah itu sebuah kenikmatan yang nggak ada tandingannya. Itu nikmat banget rasanya, karena nggak usah ribet-ribet pakai kaos kaki, pakai celana lagi, pakai daster lagi, pakai jaket lagi, pakai pakai jepitan. Pokoknya harus ribet-ribet gitu. Belum khawatir pas lagi sujud si jaketnya ketarik ke belakang gitu kan, pokoknya ribet deh gitu. Makanya kalau sholat di musola umum tuh aku senang gitu. Terus malam pulang kerja kantor, aku ngaku ke temen sahabat aku SMA perempuan, terus aku ke rumahnya belajar sholat di situ sama dia. Disitulah aku baru tahu ya namanya berapa rokaat gitu. Terus aku belajar tentang bacaan-bacaan yang aku tulis di buku gitu kan. Menurut aku yang paling sulit dari belajar sholat selain hafalan yang panjang-panjang banget itu, kayak doa iftitah tuh aku susah banget ngafalinnya. Sama ini posisi duduk di antara dua sujud, itu sakit banget, kaki aku bener-bener sakit banget. Padahal aku kurus, tapi sakit banget nahannya gitu. Oke, harus sesakit ini ya gitu, dan aku harus menjalani ini 5 kali sehari, aku bilang gitu. Enggak sakit kok, biasa aja. Tapi ini sakit banget, kaki aku kayak pengkor, aku bilang gitu. Pokoknya aku banyak berkeluh kesah deh ya dari belajar sholat itu. Terus ya gitu, pokoknya setiap subuh kucing-kucingan. Aku pokoknya setiap aku mau tidur malam tuh aku pasti selalu deg-degan. Karena deg-degannya mikirin gimana subuhannya besok pagi. Beberapa kali masih bisa, beberapa kali juga kondisinya benar-benar gak kondusif, dan mamaku udah mulai merhatiin gitu, kayak mulai bolak-balik kamar. Jadinya aku baru sholat subuhnya itu di kantor, walaupun itu ngaco banget. Jadi aku masuk kantor jam 7 kan. Jadi aku berangkat kantor setengah 7 baru aku ngelakuin sholat subuh di musola gitu dengan nyaman. Tapi
ya tetap aja aku ganjel gitu karena jamnya udah lewat, aku tahu jamnya udah lewat karena aku juga udah belajar kan tentang jam sholat, tentang fajar, tentang jam-jam yang dilarang untuk sholat gitu-gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi gitu.